Visi dan misi produk Al-Zaitun ini harus dikawal dan merupakan produk yang dilahirkan oleh Syekh Al-Zaitun, pimpinan yang kita muliakan, yang kita cintai. Visi Al-Zaitun diawali dengan basmalah. Al-Zaitun, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Adapun misi Al-Zaitun mempersiapkan peserta didik untuk berakidah kokoh kuat terhadap Allah dan syariat, menyatu di dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi, yang tersimpul dalam bastotan bil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap, dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi. Visi misi inilah yang dikawal oleh Al-Zaitun. Visi misi inilah sebagai sumbangsi Al-Zaitun kepada negara Indonesia yang kita cintai, agar punya generasi yang bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan yang ada di Indonesia ini. Saudaraku sekalian berlian, ini haruslah tercapai. Ini harus menjadi satu tonggak pendidikan yang bisa diharapkan oleh bangsa Indonesia untuk melanjutkan Indonesia yang lebih sejahtera, lebih bahagia dalam menempuh kehidupan yang lebih baik, yang dikatakan duniawi maupun ukhrawi. Saudara-saudara berbahagia, gurulah hari ini harus bertanggung jawab. Para gurulah yang menjadikan satu keberhasilan untuk mendidik menjadi santri-santri yang berkarakter, yang punya satu harapan bagi semua pihak, khususnya bagi negara Indonesia itu sendiri. Tentunya Al-Zaitun tidaklah main-main dalam melaksanakan pendidikan ini. Karena apa? Dari sinilah akan lahir satu generasi yang punya harapan bagi semua yang ada di suatu saat agama akan hilang ketika banyak orang mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu. Suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang justru tidak mengamalkan sesuatu yang dia tahu. Dan suatu saat agama tidak akan ada lagi ketika banyak orang yang tidak berusaha tahu padahal dia tidak tahu. Dan agama akan kehilangan eksistensinya ketika banyak orang yang menghalang-halangi orang lain yang tidak tahu untuk tahu. Sekarang ini aneh, semua distandarisasi. Quran yang dikirimkan oleh Tuhan yang tanpa batas malah dibatasi oleh pikiran manusia. Kalau itu firman Allah, siapa Allah? Dia yang kecerdasannya tanpa batas. Berarti yang difirmankan di dalam kitab itu sesungguhnya pengertian-pengertian yang tanpa batas. Seperti mengupas kulit bawang. Satu kulit luar dibuka, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Dibuka lagi, dapat kulit yang dalam lagi. Terus dibuka. Yang terakhir apa? Yang terakhir tinggal kekosongan saja. Dan saat kita menemukan kekosongan, air mata kita mengalir. Di kekosongan itu kita akan menemukan Dia yang sesungguhnya. Yang ada cuma hangat-hangat air mata kita. Itulah kitab suci. Jadi dalam sekali sesuatu yang dikirim oleh yang tanpa batas pasti isinya tanpa batas. Jadi tidak boleh ada batasan-batasan. Ayat ini pengertiannya begini, selain itu salah, nggak boleh. Ayat ini maksudnya begini, selain itu salah. Belajar Quran harus mengikuti tafsir. Tafsir itu buatan seseorang, bukan buatan Tuhan. Seseorang pasti terbatas. Dia menafsirkan setiap ayat berdasarkan pemahamannya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kesadarannya. Jadi ketika kita melampaui semua yang sudah ditulis oleh banyak orang, kenapa menjadi salah? Bahkan itu pun bukan suatu titik. Karena di balik semua itu ada kulit-kulit lain yang harus kita kupas. Jadi tidak boleh ada pembatasan tentang itu. Karena Dia tanpa batas. Begitu dibatasi, semua menjadi terbatas.